Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Saat ku tak melihat jalan. Mari kita datang pada Tuhan. Sama-sama kita arahkan hati kita hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Melihat jalanmu, saat
memiliki rencana yang indah di balik setiap yang kita alami. Amin. Terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Dalam seminggu ini kami telah lalui. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau tetap setia hingga kami boleh ada dan berhimpun saat ini. Kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kami boleh mendengar suara-Mu, untuk kami boleh merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kami, Bapa tidak pernah memberikan hal yang buruk, tapi dengan iman kami percaya bahwa Bapa memiliki rencana yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau saat ini bersuka cita pada pagi hari ini di dalam hadirat-Mu, karena Engkau baik buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau bersuka cita pada pagi hari ini, merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini, terlebih mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap berdiri saudara-saudara, kita angkat pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Saudara percaya setiap hari adalah harinya Tuhan? Amin. Kita pujikan bersama-sama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Mana sukacitanya saudara-saudara? Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka di dalam, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka di dalam. Ada sukacita saudara? Amin. Kita harus bersukacita karena saya mengalami bahwa terkadang segala persoalan hidup dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu merebut sukacita kita, sehingga kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Kita memikirkan segala hal. Namun saat ini kita mau singkirkan itu semua. Kita melihat, memandang Tuhan saja dan bersukacita di dalamnya. Kita angkat pujian ini kembali. Kita mau menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Hari yang telah dijadikan Tuhan,
mempesona perbuatan Tuhan, yang merasa hidupnya dibaharui oleh Tuhan setiap hari oleh Roh Kudus, boleh memuji Tuhan dan mengatakan, sungguh kau mempesona perbuatanmu, baguskan rambutku, kau buktikan kasih-Mu, kasih Tuhan hati bagi kita, bagiku, hapuskan dosaku. Siapa yang hidupnya diubahkan amat Allah, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru, sekarang ku bersuka dalam-Mu, Yesusku, kau jagai hidupku, melangkahi jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita persiapkan persembahan kita. Nanti saya minta dengan kasih Ibu Puji untuk berdoa buat persembahan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji membesarkan nama-Mu. Dan kami akan memuji Engkau, kiranya Tuhan Engkau berkata di atas pujian kami. Segera kami akan memberi apa yang kami punya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dan berkat-Mu melimpah atas gereja-Mu di tempat ini, biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan seperti lalu dalam pemberontakan, bukan lama di dalam-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar sebuah lagu baru sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita percaya bahwa setiap hari adalah miliknya Tuhan. Bahkan setiap waktu, setiap detik itu waktu miliknya Tuhan. Saya pun pada saat tadi ingin memimpin
sukacita yang Tuhan berikan, Roh Kudus berikan mengalir dalam hidup saya, sehingga saya dimampukan untuk ada pada saat ini untuk memimpin pujian pada pagi hari. Itu yang saya rasakan. Kita akan belajar lagu baru ini. Setiap hari adalah hari. Setiap hari adalah harimu. Setiap waktu adalah waktumu. Karena setiap hari dalam kehidupan sehari-hari kita diperhadapkan dengan segala keputusan hidup, segala pilihan. Terkadang pilihan itu berat. Bahkan apabila kita ingin berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Akan tetapi kita mau saat ini berjanji kepada Tuhan, baik dalam suka duka, walaupun sukar, walaupun sulit, kita akan tetap melayani dan hanya memilih Dia saja dalam kehidupan kita. Dan biarlah hanya Tuhan yang setiap waktu, setiap hari, bukan hal-hal yang lain, tapi Tuhan yang boleh mengisi ruang hidup kita. Seperti Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri berarti tidak ada pilihan buat Dia, tapi Dia mengosongkan diri dan hanya Dia mengatakan tugasku hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Kiranya kita boleh menjadi seperti Dia, seperti Yesus. Kita pujikan pujian ini kembali. Kiranya pujian ini menjadi doa kita dan janji kita di hadapan Tuhan. Karena Engkau
memanggil kami, menyerahkan kami untuk berhimpun di tempat ini. Ini semua adalah kasih dan karunia-Mu yang begitu besar. Tak kusangka kami sampai pada detik ini Tuhan masih mengirim dalam perjalanan. Jikalau boleh, ampuni terhadap kami sebelum mendengarkan kebenaran firman. Dari segala banyak dosa yang kami lakukan alami, dan bahkan kita lagi perbuatan yang kurang berkenan di hadapan Allah, biarlah kami boleh berkenan karena Kau suci adanya. Bukakan hati kami masing-masing, biarlah kami bisa menghadapkan wadah-wadah kami melalui jiwa kami untuk menerima kebenaran melalui hamba-Mu yang dan menyampaikan. Kiranya kuasa Allah senantiasa memberikan satu hikmat atau karunia untuk menjabarkan segala kebenaran yang telah Kau siapkan bagi kami. Ya Allah yang Maha Kudus, inilah doaku, inilah kehidupanku, inilah suasana yang indah bagiku. Kiranya kebenaran dapat masuk ke dalam sanubari kami, dan kami bisa lakukan dalam sehari kita. Terima kasih Bapa yang kudus yang kami sampaikan dalam doa kami yang kurang sempurna dalam Bapa sendiri yang menyempurnakan. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau tadi dikatakan apakah ada sukacita, pagi ini saya mau bertanya, apakah ada damai sejahtera? Kok yang amin sedikit? Apakah ada damai sejahtera? Amin. Damai sejahtera itulah yang Allah inginkan ada di hidup kita. Nah, kita akan melihat di dalam firman Tuhan bahwa Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi Allah menghendaki damai sejahtera. Mari kita buka di dalam kitab 1 Korintus 14. Ada satu ayat yang pendek saja. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ya. Pagi tadi saya mengalami kesulitan dengan komputer. Saya juga ketik semua gitu ya. Tapi pada terakhir tiba-tiba hilang. Ya maklumlah, mungkin laptopnya sudah tua seperti saya, orangnya yang ngetik sudah tua juga. Jadi akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak saya inginkan. Sebenarnya saya ingin selalu ada catatan di sana dan saudara mencatat ayat-ayat yang kita baca bersama, lalu di rumah direnungkan kembali. Itulah seharusnya kalau kita ada di dalam rumah Tuhan. Tetapi pagi hari ini itu adalah hal yang kecil saja. Mari kita melihat suatu yang bertolak belakang dengan damai sejahtera. Apa itu saudara yang kita baca tadi? Kekacauan, ya. Kekacauan itu banyak
terjadi di dalam dunia ini. Dan kekacauan seringkali membawa kerusakan, bahkan kehancuran. Kita melihat bahwa kekacauan itu, di balik kekacauan yang ada, sebenarnya ada dalamnya, yaitu kuasa kegelapan. Bertolak belakang dari kuasa kegelapan yang membawa kepada kekacauan, maka ada kuasa Allah yang maha tinggi yang mau membawa kita kepada damai sejahtera di tengah kehidupan ini. Lalu kita lihat saja di Indonesia ada teroris. Kenapa ada teroris? Teroris yang menciptakan kekacauan, yang menciptakan penderitaan, yang menciptakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kenapa ada? Kekacauan atau teroris itu ada oleh karena pertama, ada dalamnya kuasa kegelapan. Kedua, ada hati yang berpusat kepada diri sendiri. Ada hati yang egois, ada hati yang mementingkan diri sendiri, pusat hidupnya hanya diri sendiri. Kalau mendengar cerita tentang teroris itu di luar negeri sana menimbulkan perpecahan bangsa di sana. Kalau kita dengar ceritanya dari orang-orang yang akhirnya seperti direkrut tergabung dalam teroris itu, mereka yang ada di bawah itu sebenarnya hanya dipakai alat untuk kepentingan pemimpin mereka, kepentingan yang ada di atas. Karena mereka menginginkan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kalau mereka mengizinkan anak buahnya merampok dan lain sebagainya, keuangannya banyak disetor kepada pemimpinnya, dipakai apa? Dipakai pesta pora, dipakai hidup dalam kemesuman, dipakai segala sesuatu demi egois para pemimpin. Jadi kita melihat bahwa egoisme berpusat pada diri sendiri itu dapat menciptakan kekacauan. Orang-orang yang di dalam dunia ini tidak berpusat kepada diri sendiri, ia tidak akan terbawa menjadi orang-orang yang melakukan segala sesuatu menciptakan kekacauan. Bertolak belakang dari hal itu, Allah menyediakan dan Allah menghendaki damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang bagaimana? Tidak ada perpecahan, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Apakah itu damai sejahtera? Bukan. Kita buka Filipi 4 ayat 7 dan 8. Coba tolong dibaca. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Silakan membacakan saudara. Filipi 4 ayat 7 sampai 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, sebab semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iya, kita lihat bahwa damai sejahtera
yang Allah inginkan kita miliki adalah yang melampaui segala akal, yang datangnya dari atas, ya. Yang melampaui dunia ini dengan segala permasalahan, dengan segala persoalan, dengan segala hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan manusia. Jadi bukan damai sejahtera karena ada sesuatu yang di luar sana yang menunjang damai sejahtera, tetapi damai sejahtera yang datang dari atas, yang ada di dalam hati dan pikiran kita, sehingga walaupun dari luar sana ada segala macam yang menimpa datang dalam hidup kita, kita tetap kokoh menjadi seorang yang memiliki damai sejahtera. Amin. Bisakah terjadi? Bisa, karena Allah menyediakan segala sesuatu yang tak dapat dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak ada dalam hati pikiran manusia. Itulah yang Allah sediakan bagi kita, yaitu damai sejahtera surgawi. Damai sejahtera surgawi itu kita miliki kalau digambarkan seperti kita hidup seperti burung raja wali. Satu saat burung raja wali itu di kepalanya atau di atas tubuhnya dihinggapi oleh burung gagak. Dan burung gagak itu mematuk dia. Dibatuk sakit apa tidak? Ya sakit, karena burung gagak itu betul-betul mematuk dia. Sakit. Tetapi burung raja wali itu tidak mempedulikan sakitnya. Dia terbang terus, terbang naik, terbang tinggi sampai di angkasa sana, di mana burung gagak tidak akan bisa hidup di sana, ya, karena di luar sana itu udara juga berbeda dengan yang ada di dalam dunia ini, ya, dengan yang kita hirup, kita alami di dunia. Jadi lebih naik, lebih berbeda, dan akhirnya burung gagak dibawa naik terbang tinggi, dia di sana tidak kuat dan jatuh mati di sana. Itulah kehidupan kita. Kalau kita ingin memiliki damai sejahtera surgawi, kita berhubungan dengan yang di atas sana. Kita berhubungan dengan yang di atas sana, dan kita naik terus terbang tinggi mendekatkan diri dengan yang di atas, maka burung gagak segala macam masalah yang datang dalam kehidupan kita akan jatuh. Kita akan ada di atas, kita akan kuat, kita akan menang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita menjadi orang yang hidup memiliki damai sejahtera surgawi yang seperti gambaran itu. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita jikalau hidup kita ini tidak berpusat pada diri sendiri. Jikalau hidup kita ini hanya mempedulikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, tetapi jikalau hidup kita ini kita bawa naik, terbang tinggi, bersekutu dengan Bapa di dalam kasih-Nya yang akan mengalirkan damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Jadi janganlah hidup di dalam
Alkitab mengatakan kehendak daging. Kehendak daging atau egoisme berpusat pada diri sendiri, baik pikiran, perasaan dan hati kita itu pusatnya kepada diri sendiri yang membawa kekacauan di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita pusatkan seluruh hati, pikiran, segenap hidup kita kepada siapa, saudara? Allah, pemilik damai sejahtera. Maka bukannya kekacauan yang terjadi dalam hidup kita, tetapi ada damai sejahtera. Apakah dengan itu berarti kita menganggap remeh kekacauan yang ada di dalam hati, ya, galau? Kadang-kadang orang itu terlalu membawa dirinya kepada galau, saudara. Berhari-hari hidupnya galau. Karena apa? Kadang-kadang karena perkara yang remeh, masalah yang remeh yang ada di dalam hidupnya. Jangan kita mau hidup dikuasai oleh galau, dikuasai oleh kekacauan, dikuasai oleh masalah, dikuasai oleh persoalan, dikuasai oleh cara berpikir kita sendiri. Mari kita bawa hidup kita ada dalam damai sejahtera dan sukacita dari surga. Apapun yang terjadi, seperti burung Raja Wali dengan bulu gagak. Mungkin anak-anak muda dipakluk perkara pacaran, mungkin diputus oleh pacarnya. Itu galau tidak? Galau tidak? Galau. Banyak hatinya. Pasti galau. Tetapi jangan biarkan kuasa kegelapan mematok kalian dengan persoalan itu, dengan masalah itu. Allah tidak ingin anaknya itu hidup galau, saudara. Sungguh Allah tidak ingin. Kadang-kadang kita manusia itu melakukan diri kita dalam kebodohan. Kita berkutat pada sesuatu yang membawa kita galau. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau lepas dari galau. Amin. Jangan menjadi orang yang dikuasai oleh kekacauan, oleh segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita di dalam dunia ini. Tapi mari kita bawa hidup kita di dalam damai sejahtera Allah. Kalau kita galau, akhirnya segala perbuatan kita itu akan apa, saudara? Kalau galau, perbuatan kita akan kacau. Soalnya dikuasai oleh galau itu, ya. Dan mari kita jangan hidup dalam galau. Sekali lagi Tuhan katakan, Tuhan tidak mau satu orang pun di sini hidup dalam galau, hidup dalam kekacauan. Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Marilah. Itu tadi hanya kalau anak muda. Kalau kita orang dewasa punya banyak masalah, punya banyak persoalan-persoalan yang lain yang kadang-kadang kita anggap besar, padahal itu di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang kecil adanya. Nah, mari kita perhatikan bagaimanakah kita bisa menjadi seorang yang dalam hidup ini ada damai sejahtera, ada sukacita dari Allah. Nah, kalau digambarkan, ya, ini misalkan sesuatu gambaran yang bulat, ya,
bulat, terus di dalamnya ada bulat lagi. Di dalam bulatan yang di dalam itu warnanya merah, saudara. Warnanya merah panas gitu ya. Lalu bulatan yang di luarnya tadi warnanya hijau, indah, segar gitu. Sekarang bagaimanakah kalau kita ingin mendapatkan damai sejahtera? Warna yang merah di dalam itu adalah egois kita, hati kita, kehidupan kita yang Alkitab katakan keinginan daging. Warna yang hijau, segar, indah tadi adalah keinginan roh. Sekarang kalau kita berpusat pada keinginan daging itu yang merah di dalam itu akan menjadi besar dan menguasai hidup kita. Tetapi kalau kita berpusat pada Allah, keinginan roh dalam hidup kita, maka yang merah tadi tetap ada, tetapi lebih jadi bulatan lebih kecil, saudara. Jadi bulatan lebih kecil. Kita tidak menjadi orang yang hidup dikuasai oleh keegoisan kita, tetapi seperti kita berdoa dalam doa Bapa kami, pertama dimuliakanlah namamu, kedua datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah itu ada di mana, saudara? Di mana? Di hati kita, di hati orang yang percaya. Lalu kita minta kerajaan Allah tinggal di hati kita. Berarti Allah menjadi raja dalam hidup kita. Yang hijau tadi melingkupi, menguasai hidup kita. Sehingga yang merah tadi menjadi kecil dan terlingkupi oleh yang hijau. Terlingkupi oleh Allah. Terletak kepada kita. Kita yang memilih, kita mau membesarkan yang merah atau mengutamakan yang hijau. Saya berharap kita semua, baik saudara dan saya, akan belajar untuk menjadi orang yang mengutamakan yang hijau, yaitu mendahulukan Allah. Mendahulukan Allah dalam hidup kita. Jadilah engkau raja, menguasai hidup saya. Kerajaanmu ada di dalam hati saya, dan saya akan melakukan kehendakmu. Yang hijau itu bisa ada dalam hidup kita bila mana kita merespon. Ya, awalnya itu kita merespon kasih Allah dengan sebuah pertobatan. Selama kita tidak bertobat dari dosa, kemuliaan Allah yang hijau tadi tidak akan bisa menguasai hidup kita. Pertobatan itu bukan hanya saudara mungkin mengatakan aku sudah pernah bertobat, aku sudah jadi anak Tuhan. Tapi pertobatan itu seharusnya berjalan terus menerus dalam hidup kita, sehingga seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 10. Apa kata Kolose 3 ayat 10, saudara? Mari silakan bacakan. Kolose 3:10.
dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalbu. Ya. Menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Ya. Terus-menerus diperbarui. Berarti pertobatan membawa kita kepada pembaharuan. Pembaharuan hidup ini tidak hanya satu kali, tapi sepanjang hidup kita terus-menerus diperbarui. Itulah yang Allah inginkan. Kemudian kita akan ada damai sejahtera bila mana kita mau belajar dan kita mau terus-menerus diperbarui. Kalau kita ngotot maunya sendiri, tidak mau berubah, tidak mau diperbarui, maka kita sedang berpusat pada yang merah, pada diri kita sendiri. Tetapi bila mana kita mau belajar melalui segala persoalan, masalah, pengalaman hidup, kita diperbarui oleh Allah, iman kita ditambahkan oleh Allah, maka kita akan memiliki hidup yang ada dalam damai sejahtera dan sukacita Allah. Roma 14 ayat 17 tidak usah kita baca, dikatakan bahwa kerajaan Allah itu apa sih? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bila mana kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, mengutamakan, melakukan firman Allah, maka akan ada damai sejahtera dan sukacita dari Roh Allah. Tapi kalau kita katakan bohong-bohong sedikit nggak apa-apa, menipu sedikit nggak apa-apa, bohong ke orang tua, menipu orang tua nggak jadi masalah, atau orang tua menipu anak nggak jadi masalah, suami menipu istri, istri menipu suami, dan lain sebagainya. Kalau hal itu kita anggap kecil, maka tidak mungkin damai sejahtera Allah ada dalam hidup kita. Nanti kita lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita secara pribadi dengan Allah. Dengan Allah, itulah tadi yang kita bicarakan. Tetapi Allah juga menghendaki sidang jemaat dalam satu kesatuan juga ada dalam damai sejahtera Allah. Surat ini dikirimkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus pada waktu itu sedang mengalami kekacauan. Waktu kekacauannya amat berat. Padahal di Korintus itu banyak karunia-karunia roh yang luar biasa, keajaiban Allah terjadi. Tetapi di sana juga ada kekacauan di tengah kehidupan bersama sebagai jemaat Tuhan. Nah, Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anak Allah dalam satu gereja Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus inginkan? Baca dalam Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12, apa yang Tuhan inginkan? Mari. Yohanes 15 ayat yang ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Apa yang diinginkan oleh Tuhan? Saling mengasihi. Saling mengasihi. Damai sejahtera itu tidak hanya ada dalam diri kita sendiri dalam hubungan dengan Allah, tetapi damai sejahtera itu ada dalam kehidupan bersama sebagai jemaat Allah.
sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, disatukan dalam satu jemaat. Bagaimana? Bagaimana supaya di tengah jemaat itu ada damai sejahtera Allah? Mari kita belajar dari kitab Roma 12. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Kita buka Roma 12 ayat 9 sampai 21. Tapi tidak usah dibacakan seluruhnya. Tapi kita akan melihat bagian dari bagian. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya. Kalau saudara satu keluarga, misalkan Mas Yose sama Mas Andres sama Mbak Christine, Mbak Angel sama satu lagi yang tidak ada bersama dengan kita. Kalau satu keluarga ini saling gontok-gontokan, ya, saling tidak senang satu dengan yang lain. Apakah dalam hidup kalian ada damai sejahtera? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Demikian juga kehidupan anak-anak Tuhan. Jikalau kita dalam satu keluarga Allah, kalau di tengah-tengah kehidupan kebersamaan kita tidak ada damai sejahtera, maka hidup saudara sendiri tidak akan mengalami damai sejahtera dan sukacita surgawi. Jadi apa yang dalam hubungan kita dengan Allah, kita teruskan dalam hubungan kita dengan sesama. Mari Tuhan Yesus katakan kita saling mengasihi. Saling mengasihi itu bagaimana? Kita lihat ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Kadang-kadang ada orang yang kelihatan seperti di depan seperti mengasihi kita, baik kepada kita, sayang kepada kita, tapi ada udang di balik. Jangan ada seperti itu. Biarlah kasih itu dengan tulus. Ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hargailah siapapun. Saya selalu katakan, gereja Tuhan itu tidak hanya untuk orang baik, orang yang jelek sejelek apapun. Kalau ia ada di dalam gereja, saya menghargainya sebagai jiwa yang berharga lebih dari seisi dunia. Jadi mari kita perhatikan saudara, mari kita saling menghargai saudara kita seiman. Saya belajar dari Tuhan dalam banyak waktu yang lalu. Saya tahu, ya karena saya hamba Tuhan di gereja ini, maka banyak berhubungan dengan organisasi gereja. Saya tahu ada pemimpin gereja dalam gereja Sidang Jumat Allah yang saya tahu persis hidupnya tidak benar, hatinya tidak benar, sehingga saya merasa ya kadang-kadang sedih. Bagaimana tetapi rencana Tuhan pasti yang terbaik untuk GSCA seluruh Indonesia, terutama waktu itu untuk Jawa Timur. Saudara, apa yang Allah ajarkan, dia yang di mata saya pemimpin yang tidak baik,
baik itu, dia adalah saudaraku yang juga dikasihi oleh Tuhan, sama seperti dia mengasihi aku. Amin, saudara. Saudara kita yang kita anggap tidak baik itu, yang tidak sesuai dengan diri kita, dia adalah orang yang dikasihi, bahkan mungkin lebih dikasihi daripada kasih Tuhan kepada saya. Kasih Tuhan kepada saya sangat besar. Kenapa saya mengatakan saudaraku yang juga dikasihi oleh Tuhan? Kenapa saya tidak senang? Kenapa saya tidak membina hubungan baik? Mengapa saya gosipkan misalkan? Mengapa? Allah menghendaki kita saling mengasihi dan menghargai orang siapapun juga. Amin. Hargai saudara di dalam Tuhan siapapun juga. Kemudian ayat 13 apa yang dikatakan? Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Hati kita harus mempunyai hati kasih yang saling mempedulikan, ya. Saling mempedulikan, saling menolong satu dengan yang lain, saling lebih suka memberi daripada menerima. Itu bukan berarti kalau akhirnya ada yang pakai kesempatan, ayo kita saling mengasihi, tolong aku. Kalau engkau mau peduli kepada saudara seiman, tolong aku, berikan kepadaku ini. Nah, itu sudah sesuatu yang membawa kepada kekacauan. Kita masing-masing pribadi kita haruslah orang yang lebih suka mempedulikan, menolong, membantu daripada mau dibantu, mau ditolong. Itulah yang Tuhan inginkan. Kalau kita ada dalam hidup yang seperti itu, maka ada satu hubungan yang indah di dalam kehidupan bersama. Ada damai sejahtera Allah di tengah jemaatnya. Ayat 14, tolong saudara bacakan. Mari. Ayat 14. Loh, kok nggak ada yang mau membacakan? Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Iya, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kalau kita hidup dalam egoisme, yang dalam lingkaran merah tadi, maka kita ingin selalu diberkati. Tetapi kalau kita hidup dalam lingkaran hijau, mana kasih Allah ada dalam hidup kita, kita hidup mau memberkati siapapun juga. Orang yang tidak menyenangkan kita, orang yang menyakiti kita, kita memberkati. Amin. Siapa yang pernah memberkati orang yang menyakiti hatimu? Ada pemuda? Oh, tidak ada ya? Orang dewasa gimana? Siapa yang memberkati orang yang menyakiti engkau? Marilah kita belajar. Kita belajar, saudara. Kita hidup untuk memberkati, bukan ingin diberkati. Kenapa? Kita harus mencari berkat yang dari siapapun itu. Kita mencari berkat dari siapa? Dari Allah. Kita mencari berkat dari Allah, bukan dari saudara seiman. Dengan saudara seiman kita
memberkati. Memberkati itu enggak selalu tiap hari. Mbak Devi ini memberi uang kepada Mas Atek, memberkati Mas Atek ya, adiknya yang dikasih gitu. Bukan itu, tetapi hidup kita itu menyatakan kasih kepada semua orang, memberikan kasih kepada semua orang. Pernyataan kasih itu bukan hanya uang, tetapi doa, perhatian, pertolongan, dan lain sebagainya. Marilah saling mempedulikan dan saling memberkati. Jikalau saudara ada dalam rumah Allah, saudara berkata, Tuhan, aku rindu kehadiran-Mu, aku rindu berkat dari firman-Mu, tetapi aku rindu Engkau pakai aku menjadi berkat bagi yang lain, menjadi berkat bagi yang lain. Amin. Dalam kesatuan ini, tiap-tiap orang berkata, Tuhan, jadikan aku berkat-Mu bagi orang lain, maka kehidupan ini akan menjadi begitu indah. Mari kita lihat ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Mari, jangan kita menganggap diri kita itu lebih dari yang lain. Pandai, lebih pandai dari yang lain. Di atas langit masih adalah langit. Kadang kita menganggap saya memang berhasil, saya pandai, saya ini. Tetapi ketahuilah, di atas saudara masih ada yang lain. Di atas saudara masih ada yang lain. Dari paling atas saudara dia memberikan yang baik buat hidupmu. Jadi bukan dari dirimu sendiri. Mari kita punya pola pikir yang mempedulikan yang lain, mengasihi yang lain. Kalau dalam satu gereja ada, misalkan sekarang ada 30, misalkan di sini ada 30 orang. Ada berapa pola pikir? Ada berapa pola pikir? Juga ada 30 orang. Apa yang dipikirkan Mas Andres belum tentu seperti yang saya anggap dalam hidupnya. Apa yang dipikirkan Mbak Kristi tentu tidak sama dengan yang dipikirkan oleh siapa yang ada di sini, Kevin misalkan. Kita punya pola pikir masing-masing. Yang tahu adalah Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus saling memperhatikan yang lain. Itu ya, memperhatikan yang lain. Saya di dalam masa tua ini, saya tentu berusaha menjaga diri saya untuk tidak makan makanan yang gorengan yang dijual sama kakung goreng, tahu cinta segala macam, karena itu membuat kolesterol saya menjadi tinggi. Tapi kalau hari Rabu, kadang-kadang hari Minggu, Bu Rini itu bawa makanan ya, Bu Rini bawa makanan gitu. Terus kalau hari Rabu sekarang Bu Iva tambah lagi bawa makanan. Apakah saya harus katakan apa sih?
saya tanyakan kepada Bu Nipa, apa sih motivasi ya? Apa sebenarnya kenapa kok selalu membawa makanan? Oh, karena saya senang kita makan bersama, katanya. Ada yang makan dengan lahap seperti Kevin gitu katanya. Oh, saya senang sekali dalam kebersamaan itu. Oh ya wis, tapi jangan sampai membuat dirimu untuk selalu nek aku gak iso bawa panganan, aku gak iso nggak akan pergi doa. Jangan sampai gitu ya. Terus mungkin kalau saya bagaimana? Waduh, ono panganan ini terus gitu ya, yang buat kolesterol. Apakah saya wis nggak usah ada yang bawa makanan? Saya nggak mau makanan burini gitu ya. Tentu tidak. Apapun yang ada pada saat itu, saya juga turut makan bersama. Saya berpikir seminggu hanya 1 hari saya makan yang kolesterol tinggi, tidak jadi masalah. Tuhan akan menolong. Walaupun pola pikir saya berbeda dengan pola pikir yang memberi tadi, tetapi saya akan menyesuaikan diri. Kenapa? Demi orang-orang tadi. Ya. Kalau saya nggak pernah mau makan makanan burini gimana? Burini akan sakit hati. Buatan kelunan pangananku orang tahu. Ya begitulah saudara. Mari kita itu walaupun pola pikir kita itu berbeda, tetapi kita saling menyesuaikan diri. Atau saya terus mengatakan, wes nggak boleh ada yang waktu doa bawa makanan. Tentu tidak tepat. Saya menyesuaikan diri. Saudara menyesuaikan diri. Itu ya. Jadi mari kita masing-masing itu satu dengan lain saling menyesuaikan diri walaupun pola pikir kita berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tidak demikian kita bisa hal yang kecil seperti itu membuat hati kita galau. Hal yang kecil seperti itu mungkin saya akan mengatakan, waduh, panganan goreng-gorengan, saya kalau nggak makan nanti membuat tersinggung. Tapi kalau saya makan nanti kolesterolku tinggi. Tidak, saudara. Kalau kita begitu, saya jadi galau. Tidak ada damai sejahtera. Jadi marilah damai sejahtera di tengah keluarga jemaat ini adalah kita saling menyesuaikan diri. Kecuali kalau itu perbuatan dosa. Ya. Kalau itu perbuatan dosa, jangan menyesuaikan diri. Orang Korintus ditegur oleh Rasul Paulus karena ada saudaranya yang melakukan perbuatan dosa. Bagaimana seorang anak hidup bersama dengan istri dari ayahnya, gitu ya. Seperti ibu tiri gitu ya. Nah, anak itu hidup bersama dengan ibu tiri. Waduh, suatu keadaan yang sangat menjijikkan di hadapan Allah, saudara. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Karena daerah Korintus itu adalah daerah yang orang-orang yang ada di sana, mereka yang belum mengenal Allah itu, mereka punya satu tempat di gunung, di tempat yang tinggi itu, satu tempat pemujaan. Tapi tempat pemujaan itu adalah tempat pemujaan Dewi, maaf saya lupa namanya. Dan dari tempat pemujaan itu ada 1000 wanita cantik yang selalu keluar di jalan-jalan untuk mencari pria-pria yang disukai.
Itu keadaan di kota Korintus seperti itu. Ya. Jadi setiap hari 1.000 wanita yang cantik itu, ya, kalau kita katakan kupu-kupu malam selalu pergi ke mana-mana, daerah itu tentu tidak seluas Indonesia, orangnya tidak sebanyak ini, tetapi saudara, keadaan berdosa seperti itu. Lalu jemaat ada yang hidup seperti itu. Itu yang tidak boleh diapakan ya, diikuti, dipedulikan, diperhatikan. Kita tidak perlu menyesuaikan diri dengan dosa, tapi menyesuaikan diri dengan kehidupan bersama, itu yang Tuhan kehendaki. Kemudian ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau bergantung pada diri kita, kita berusaha berdamai dengan semua orang. Ya, kecuali nggak mungkin orangnya itu diajak berdamai, ya itu terserah. Tapi sedapat-dapatnya kita berusaha berdamai. Ayat 21, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lawanlah kejahatan dengan lebih jahat, tidak, dengan kebaikan. Nah, kalau kita hidup seperti itu, maka kita ada damai sejahtera dari Allah dalam hidup kita. Kemudian damai sejahtera dari Allah kita alirkan kepada saudara-saudara seiman. Kita bersatu dalam damai sejahtera Allah. Lalu dari jemaat yang penuh damai sejahtera ini akan mengalir keluar sana. Orang yang di luar sana melihat, oh, hidupnya orang Kristen seperti itu ya. Oh, saya rindu jadi orang Kristen. Amin. Tapi kalau di dalam gereja ada pertentangan satu dengan yang lain, kadang-kadang hanya perkara yang kecil, bagaimana kita bisa menjadi berkat keluar sana? Jadi mulai dari hidup kita berpusat kepada Allah, kasih Allah, damai sejahtera Allah ada dalam hidup kita, lalu hidup kita juga berpusat untuk menjadi berkat bagi yang lain. Amin. Loh, kok nggak ada yang amin? Hidup kita berpusat pada siapa, saudara? Pada diri sendiri? Tidak. Pada menjadi, pertama kepada Tuhan, kedua menjadi berkat bagi yang lain. Menciptakan suasana damai sejahtera. Nah, semua itu yang Allah inginkan. Kalau saat ini mungkin saudara ada saudara di dalam Tuhan yang menyakiti hatimu, engkau harus mengampuni, berbuat baik satu dengan yang lain, membina hubungan dekat satu dengan yang lain, menerima tiap orang yang ada di dalam gereja ini di dalam kasih. Mereka, kita semua adalah orang yang dihargai oleh Allah. Biarlah kasih Allah itu tinggal dalam hidup kita masing-masing. Kita akan nyanyikan satu kur, kasih Yesus indah dalam hidupku. Apakah kasih Yesus benar-benar indah, menghiasi hati dan jiwaku? Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan kur ini.
menghiasi hati dan jiwa. Katakan kepadanya, aku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus dalam mintalah kasih Yesus mengalir di dalam kasih Allah kita merasa. Kita nyanyikan beberapa kali lagi. Kita ulangi kasih Yesus indah dalam hidup. Sambil kita lihat hidup kita, apakah kasih Yesus itu? Kasih Yesus. Dalam kasih rasanya. Dalam kasih rasanya. Mari kita bawa hati kita masing-masing ke hadirat Tuhan. Kita minta kasih Allah mengalir di dalam hidup kita. Jikalau kasih Allah mengalir dalam hidup kita, maka ada damai sejahtera,
ada sukacita di dalam kehidupan kita bawa hidup kita kepada-Mu. Mari kita belajar hidup mengutamakan Allah, bukan keinginan kita sendiri, bukan segala sesuatu yang merupakan keinginan daging, tetapi mari kita serahkan hidup kita untuk melakukan keinginan roh dalam hidup kita. Kita datang kepadanya, kita berdoa, dan Ibu Setiati akan berdoa untuk kita. Kemudian dilanjutkan Ibu Nyoto berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit hari ini, supaya jamahan tangan Tuhan nyata, mujizat Tuhan nyata di tempat ini. Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit secara rohani, supaya mereka dikembalikan kepada Allah, supaya mereka boleh menikmati kasih Allah yang luar biasa dalam hidup mereka. Kita nyanyikan kor itu sekali lagi, kemudian Ibu Setiati akan berdoa. Melalui firman Tuhan pada siang hari ini kami boleh belajar betapa luar biasa kasih damai sejahtera itu boleh menimbulkan suatu kebaikan yang indah. Tolong kami Bapa, ajar kami untuk senantiasa saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, dan saling mengasihi di antara kami ya Bapa, sehingga kasih itu boleh mengalir dari tempat ini, mengalir dan mengalir Tuhan. Dan Kau pakai hidup kami masing-masing di dalam kehidupan kami, di dalam rumah kami, pekerjaan kami, ataupun dimanapun kami berada. Biarlah kasih Tuhan senantiasa boleh mengalir melalui kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Maka beliau dari hari ke hari semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pulang dari tempat ini, Engkau berikan damai sejahtera serta sukacita dalam kehidupan kami. Engkau boleh berikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Terima kasih, kami serahkan segala doa, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita puji syukur hormat kami hanya kepada-Mu Bapa. Kami bersyukur pada siang hari ini ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami ada saat ini, karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir Tuhan. Kiranya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan dengan tangan kasih, dengan firman-Mu Tuhan, sehingga mereka menjadi sembuh dan berpengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami juga berharap, memohon kepada-Mu ya Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa Tuhan yang mulai menjauh dari Engkau Tuhan. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melawat mereka ya Bapa. Dalam mereka mendapat kasih anugerah yang Tuhan berikan, sebagaimana Tuhan memberikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga mulai minggu-minggu yang akan datang, mereka boleh kembali Tuhan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga rindu Tuhan berdoa untuk keluarga kami yang jauh Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera sukacita menggapai mereka masing-masing di tempat mereka masing-masing Tuhan. Kasih setia-Mu, damai sejahtera sukacita ada di dalam
kehidupan mereka Bapa. Bahkan Roh Kudus pegang hidupnya Tuhan, sehingga di dalam kehidupannya senantiasa rindu, bersyukur, berdoa di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Bapa bahwa di tempat ini akan ada banyak jiwa-jiwa datang kepadamu, memuji, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi alat-Mu ya Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa boleh datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami telah menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Kami telah menikmati berkat-berkat-Mu Bapa, sehingga kami boleh hidup damai sejahtera di hadapan-Mu dan setia taat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga dari Bapa surgawi yang Dia sudah berikan kepada kita. Marilah kita pulang dengan anugerah kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang memimpin kita, yang menguatkan kita, yang menyertai kita, yang menjagai kita, yang menolong kita, bahkan yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Ada beberapa pengumuman hari